Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurlaili dengan NIM T 2019-70509. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai kurva ruang. Nah, di sini terdapat fungsi vektor yang kontinu, yakni misalkan FGH adalah fungsi bernilai real yang kontinu pada sebuah interval L, maka himpunan C dari semua titik X, Y, Z di ruang, di mana X sama dengan FT, Y sama dengan GT, Z sama dengan HT, dan T bervariasi di sepanjang interval L disebut sebagai sebuah kurva ruang. Yang selanjutnya yakni persamaan parameter. Nah, persamaan-persamaan berikut ini disebut sebagai persamaan parameter dari C, yakni X sama dengan FT, Y sama dengan GT, Z sama dengan HT. Nah, T tersebut merupakan sebuah parameter. Selanjutnya, kita dapat menganggap C sebagai suatu yang dilacak oleh partikel bergerak, yang posisinya pada waktu T adalah Ft, Gt, dan Ht. Jika kita perhatikan fungsi vektor berikut, yakni Rt sama dengan Ft, Gt, Ht, yang jika dalam bentuk komponen dapat kita tulis Rt sama dengan Fti plus Gtj plus Htk. Maka Rt adalah vektor posisi titik P, Ft, Gt, Ht pada C. Nah, kita selanjutnya beralih ke contoh. Gambarkan kurva yang dinyatakan oleh fungsi vektor RT sama dengan 1 plus T, 2 plus 5T, min 1 plus 6T. Nah, berikut penyelesaiannya. Diketahui persamaan parametriknya adalah X sama dengan 1 plus T, Y sama dengan 2 plus 5T, Z min 1 plus 6T. Nah, kita ketahui dulu yang pertama, persamaan parametrik dari sebuah garis yang melewati titik 1, 2, min 1 dan sejajar dengan vektor 1, 5, 6. Nah, di sini kita ingat-ingat dulu, jika X sama dengan X0 plus AT, Y sama dengan Y0 plus BT, Z sama dengan Z0 plus CT, merupakan persamaan parametrik dari garis yang melalui titik P0 dalam kurung X0, Y0, Z0 dan sejajar dengan vektor V sama dengan A, B, C. Selanjutnya, sebagai alternatif kita dapat mengamati bahwa fungsinya dapat ditulis sebagai R sama dengan R0 plus TV, di mana R0 sama dengan 1, 2, min 1, dan V sama dengan 1, 5, 6. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan vektor dari sebuah garis seperti ilustrasi umum gambar berikut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Nur Azizah dengan NIM T 2019-7070. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang kecepatan. Nah, sangat penting untuk memikirkan X, Y, dan Z sebagai lokasi partikel yang bergerak melalui ruang dengan parameter T mewakili waktu. Nah, selama selang waktu durasi delta T, jadi dari keseluruhan waktu, vektor posisi partikel berubah dari nilai RT ke nilai baru, yaitu RT plus delta T. Nah, perpindahan partikel selama selang waktu tersebut adalah delta R sama dengan R dikali T plus delta T dikurangi RT sama dengan delta XI ditambah delta YJ plus delta ZK. Jika perpindahan dibagi dengan skala T, kita memperoleh kecepatan rata-rata partikel selama selang waktu delta R per delta T sama dengan delta X per delta TI plus delta Y per delta TJ plus delta Z per delta TK. Nah, sesuai gambar di atas ini ya, kita mengambil T kurang dari 1, maka vektor delta R per delta T lebih besar dari delta R. Jika R terdiferensial, kecepatan rata-rata R per delta T cenderung terbatas sebagai T cenderung 0. Batas ini, menurut definisi, merupakan kecepatan sesaat atau kecepatan seketika V. Nah, jadi untuk rumusnya ya, untuk rumus kecepatan sesaat, yaitu VT sama dengan R aksen T sama dengan dr per dt sama dengan dx per dti sama dengan dy per dtj tambah dz per dtk. Besarnya V disebut kecepatan dapat dilambangkan dengan, ini gerakan ya, dapat dilambangkan dengan huruf V kecil. Untuk contohnya, ini ada sebuah soal. Sebuah partikel bergerak sepanjang sebuah kurva yang persamaan parameternya adalah X sama dengan E pangkat min T, Y sama dengan 2 cos T, dan Z sama dengan 2 sin 3T, di mana T adalah waktu. Yang pertama, kita disuruh menentukan kecepatan dan percepatannya pada sembarang saat. Yang kedua, carilah besar dari kecepatan dan percepatan pada saat T sama dengan 0. Lalu, yang pertama yaitu vektor kedudukan R sama dengan XI plus YJ plus ZK sama dengan E pangkat min TI ditambah 2 cos TJ tambah 2 sin 3TK. Maka kecepatannya sesuai rumus yang dibahas tadi, yaitu R aksen T ya. Ini ada dr per dt sama dengan, ini berarti turunan pertama.
yaitu min E pangkat min TI sama dengan 6 sin 3TJ tambah 6 cos 3TK. Dan ini untuk tambahan ya, karena di sini kan juga ditanyakan percepatan, maka ini rumus percepatannya. D kuadrat R per D kuadrat sama dengan E min pangkat min TI dikurangi 18 cos 3TJ ditambah 18 sin 3TK. Lalu yang B, carilah besar dari kecepatan dan percepatan pada saat T sama dengan 0. Nah, ini kan untuk dr per dt nya sama dengan min I plus 6K. Untuk selanjutnya yaitu D kuadrat R per D kuadrat sama dengan I min 18J. Maka besar kecepatan V atau dilambangkan V pada saat T sama dengan 0 adalah ini, akar dari min 1 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar dari 37. Dan untuk besar percepatannya pada saat T sama dengan 0 yaitu akar dari 1 kuadrat plus min 18 kuadrat sama dengan akar 325. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliana dengan NIM T 2019-7047. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan sedikit tentang garis singgung kurva ruang atau biasa disebut sebagai vektor singgung satuan. Langsung saja, diketahui dr per dt x sama dengan dx per dti ditambah dy per dtc ditambah dz per dtk yang merupakan sebuah persamaan dari vektor yang searah dengan arah garis singgung pada kurva di titik x, y, dan z. Saya sebagai vektor satuan yang bersinggungan dengan kurva. Jadi secara konvensional, vektor satuan yang bersinggungan dengan kurva dilambangkan dengan huruf T besar yang didefinisikan oleh ekspresi atau sebuah persamaan T sama dengan dx per dti ditambah dy per dtc ditambah dengan dz per dtk dibagi dengan akar dari dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat ditambah dz per dt kuadrat atau T sama dengan dr per ds. Untuk persamaan T sama dengan dr per ds ini diperoleh dari teorema dasar kalkulus yang menyatakan bahwasannya ds per dt sama dengan harga mutlak dari dr per dt yang mengidentifikasi kecepatan dengan laju perubahan panjang busur. Kemudian dalam bentuk koordinat berubah menjadi ds per dt sama dengan buka kurung siku dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat ditambah dz per dt kuadrat tutup kurung siku pangkat 1/2. Nah, pangkat 1/2 ini menunjukkan bahwasannya bentuk ini sama saja seperti bentuk 1 per akar dari dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat ditambah dz per dt kuadrat. Kemudian ada asumsi yang menjamin bahwasanya nilai dari ds per dt ini tidak sama dengan 0, maka diperoleh sebuah persamaan dr per ds sama dengan dr per dt dibagi dengan ds per dt. Karena dr per dt bersinggungan dengan kurva, hal ini menunjukkan juga bahwasanya ds per dt juga bersinggungan dengan kurva. Karena keduanya bersinggungan dengan kurva, hal ini mencerminkan fakta yang jelas bahwa arah garis singgung tidak tergantung pada parametrisasi yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kurva. Selain itu, dr per ds juga vektor dari vektor garis singgung satuan. Jadi, terbentuklah sebuah persamaan T sama dengan dr per ds. Kemudian lanjut contoh soal. Untuk x sama dengan 3 cos T dan y sama dengan 3 sin T dan z sama dengan 4T. Maka carilah vektor singgung satuan atau nilai T-nya. Pembahasan untuk kedudukan vektor dari sebarang titik pada kurva adalah R sama dengan 3 cos TI ditambah 3 sin TC ditambah 4TK. Jadi nilai X, Y, dan Z-nya kita masukkan pada persamaan R ini. Kemudian kita cari dulu turunan dari R atau dr per dt sama dengan negatif 3 sin TI ditambah 3 cos TC ditambah 4K. Kemudian kita cari juga nilai dari ds per dt sama dengan harga mutlak dari dr per dt, yaitu akar dari negatif 3 sin T dikuadratkan ditambah 3 cos T dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Hasilnya yaitu akar dari 9 dikali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T ditambah 16. Jadi hasilnya adalah 5 dengan T sama dengan 0. Kita masukkan nilai yang sudah kita cari tadi, yaitu untuk T sama dengan untuk nilai dr-nya yaitu negatif 3 sin TI ditambah 3 cos TC ditambah 4K. Kemudian untuk nilai ds-nya yaitu 5. Jadi hasil akhirnya yaitu T sama dengan negatif 3 per 5 sin TI ditambah 3 per 5 cos TC ditambah 4 per 5K. Jadi inilah hasil dari vektor singgung satuan yang memuat X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 3 sin T, dan Z sama dengan 4T. Jadi inilah hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.